Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yona Pratiastra. Saya dengan NIM 2301013. Di sini saya akan menjelaskan sistem persinyalan pada kereta api. Untuk pengertian dan fungsinya, eh, persinyalan pada kereta api adalah sistem yang digunakan untuk mengatur pergerakan kereta agar berjalan dengan aman. Nah, untuk fungsinya itu mencegah terjadinya tabrakan, memastikan kereta masuk ke jalur yang benar, kemudian juga mengetahui kapan kereta harus berjalan dan berhenti atau mengurangi kecepatan. Untuk cara kerja persinyalan kereta api yaitu yang pertama itu kereta dideteksi oleh sensor. Nah, sensor ini berupa track circuit atau accelerometer yang dipasang pada jalur rel yang berfungsi untuk mengetahui apakah ada kereta yang sedang berada pada suatu peta jalur atau blok. Kemudian itu data dari sensor akan dikirim ke interlock. Nah, informasi tersebut itu akan dikirim melalui sistem interlock, yaitu sistem pengaman yang mengatur hubungan antara sinyal, wesel, dan kondisinya jalur. Kemudian interlock akan mengecek keadaan itu jalur aman atau tidak. Nah, interlock ini itu akan memastikan apakah jalur di depan kosong, posisi vessel sudah benar, dan tidak ada kereta lain yang berpotensi bertabrakan. Jika masih ada bahaya, sistem tidak akan memberikan izin jalan. Kemudian jika aman, sinyal akan memberikan jalan. Nah, apabila kondisi sudah aman, sinyal akan berubah, misalnya dari merah menjadi hijau ataupun kuning. Artinya masinis boleh menjalankan kereta sesuai aturan kecepatannya. Kemudian sistem memantau pergerakan kereta, di mana kereta berjalan, sensor tetap memantau posisi kereta di mana. Nah, jika kereta sudah melewati suatu blok, sistem akan memperbarui status jalur, akan memperbarui status jalurnya sehingga sinyal untuk kereta berikut dapat diatur kembali. Nah, selanjutnya itu ini persinyalannya. Itu ada manual atau mekanik, kemudian ada elektrik, blok tetap, CABS atau Cab Based Signaling System, kemudian ada CBTC yaitu Communication Based Train Control. Nah, yang pertama itu ada jenis sistem persinyalan mekanik. Sistem persinyalan mekanik atau manual itu adalah sistem persinyalan yang ada di yang masih menggunakan alat fisik seperti smartphone, semaphore atau lengan sinyal ini. Nah, semaphore ini bekerja untuk menunjukkan posisi lengan tertentu sebagai tanda kereta harus berhenti, berhati-hati, dan boleh berjalan. Sistem ini dioperasikan eh, secara manual oleh petugas dan perintah diberikan melalui posisi lengan sinyal. Petugas itu menggerakkan tuas yang terhubung dengan kawat atau mekanisme tertentu sehingga posisi lengan sinyal dapat berubah. Dengan melihat posisi lengan sinyal tersebut, masinis dapat mengetahui kapan kereta diperintahkan berhenti atau berjalan. Kemudian selanjutnya ada jenis sinyal blok tetap. Blok tetap ini atau fixed block signaling. Pada sistem ini, jalur kereta dibagi menjadi beberapa bagian, disebut blok-blok. Setiap blok memiliki sinyal sendiri untuk mengatur apakah kereta boleh masuk ke blok tersebut atau tidak. Prinsip utamanya itu salah satu blok hanya boleh ditempati oleh satu kereta. Nah, pada gambar satu ini, yang paling kanan itu kereta paling kanan berada pada blok paling kanan. Hanya ada satu train. Nah, karena blok tersebut terisi, maka sinyal di belakang itu menunjukkan eh, merah. Dan pada sebelumnya kuning dan hijau. Ini memiliki arti tersendiri, di mana warna merah itu ada posisi ada kereta. Kemudian yang kuning ini peringatan sebagai kepada kereta di belakangnya. Kemudian warna hijau ini berarti jalur aman. Kemudian untuk yang bawah ini juga sama, di mana train 2 itu
sudah bergerak memasuki blok berikutnya. Nah, sinyal di belakangnya itu akan menjadi merah untuk mencegah kereta lain masuk pada blok yang sedang ditempati. Nah, sistem ini akan terus memperbarui sinyal sesuai dengan posisi kereta. Kemudian, jenis persinyalan yaitu CABS. CABS, di mana eh, pada sistem ini, persinyalan tidak hanya diberikan melalui sinyal di pinggir rel, tetapi juga ditampilkan langsung di dalam kabin masinis. Nah, ini contohnya pada kabin masinis. Dengan begitu, masinis lebih mudah mengetahui kondisi jalur, batas kecepatan, serta peringatan operasi seperti berhenti, hati-hati, atau jalan. Kemudian ada jenis persinyalan CBTC, di mana sistem persinyalan ini kereta berbasis komunikasi yang digunakan untuk memantau posisi dan pergerakan kereta secara real time. Data dari kereta itu akan dikirim ke pusat kendali, kemudian sistem akan menghitung jarak aman, kecepatan yang diperbolehkan, serta izin perjalanan kereta. Nah, pada CBTC jenis persinyalan ini biasanya pada MRT, LRT, dan kereta modern. Kemudian di sini ada control center, di mana ada control center itu adalah pusat pengendalinya. Kemudian ada ATP, Automatic Train Operation, itu membantu pengoperasian kereta secara otomatis. Kemudian ada ATO, yaitu Automatic Train Operation. Kalau yang ini tadi ATP, Automation Train Protection. Yang ini ATO, yaitu Automatic Train Operation, membantu pengoperasian. Kalau yang ini untuk sistem proteksi agar kereta tidak melebihi batas kecepatan. Kemudian ada interlock, yaitu sistem pengamanan, memastikan jalur sinyal, wesel, dan kondisi aman. Kemudian ada onboard ATP dan ATO. Nah, ini adalah perangkat dalam kereta yang menerima dan mengirimkan data ke sistem pusat. Kemudian untuk perlengkapan sistem dari persinyalan itu ada sinyal lampu, yaitu alat yang memberikan tanda kepada masinis seperti merah untuk hati-hati, untuk merah untuk berhenti, kuning untuk hati-hati, dan hijau untuk jalan. Kemudian ada track circuit atau axle counter, itu digunakan perangkat untuk mendeteksi keberadaan kereta pada suatu jalur atau blok. Track circuit ini melalui arus listrik di rel kereta, sedangkan untuk axle counter itu akan menghitung jumlah ganda roda kereta yang masuk dan keluar dari suatu blok. Kemudian ada wesel atau point machine. Nah, ini adalah percabangan rel untuk memindahkan arah kereta ke jalur lain. Nah, ini adalah alat penggerak otomatis yang mengubah posisi wesel. Kemudian anti-interlock, yaitu adalah sistem pengaman memastikan sinyal, wesel, dan jalur berada dalam kondisi aman sebelum kereta diberi izin jalan. Kemudian perangkat kabin atau masinis. Nah, ini adalah panel atau layar di dalam kabin yang menampilkan informasi seperti kecepatan, status sinyal, kondisi jalur, dan perintah operasi. Kemudian pusat kendali atau operasi. Nah, ini adalah tempat petugas memantau dan mengatur perjalanan kereta, termasuk posisi kereta, status jalur, sinyal, dan gangguan operasional. Nah, untuk keuntungan sistem dari persinyalan ini, yaitu yang pertama itu adalah menjaga jarak aman, mengatur jalur, dan mencegah terjadinya kecelakaan. Kemudian juga mempermudah pengawasan operasi. Selanjutnya itu mendukung ketepatan jadwal. Yang terakhir itu meningkatkan kapasitas jalur. Sekian dari penjelasan PTS transport elektrik saya. Terima kasih.